Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai herbal kunyit terhadap nyeri haid. Adapun anggota kelompok kami yaitu eh, saya sendiri yaitu Nila Sari, kemudian Nia Aulia Badulu, Fakhiratun Nisa Putri Osyani, Siti Mutmainah Nur Sahabuddin, Izdihar Nur Azizah, dan Nur Afifah Junadi. Adapun pada pembahasan kita kali ini, sebelum menuju pada inti pembahasan, marilah kita eh, sedikit eh, berbicara mengenai hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama nyeri haid. Nah, nyeri haid itu atau dysmenorrhea merupakan salah satu gangguan yang dialami hampir seluruh wanita ketika mengalami menstruasi. Tidak memandang usia, tetapi presentase terbanyak wanita yang mengalami hal ini yaitu kelompok usia remaja awal yang baru saja mengalami menarche. Kemudian gejala-gejala yang sering muncul saat dysmenorrhea yaitu nyeri pada bagian perut, eh, menjalar sampai ke pinggang yang biasanya mulai dirasakan 2 sampai 3 hari sebelum menstruasi. Saat menstruasi selama 1 sampai 2 hari dengan karakteristik nyeri seperti mulas-mulas, ngilu ataupun tertusuk-tusuk. Adapun herbal yang akan kita bahas kali ini yaitu herbal kunyit. Nah, kunyit memiliki kandungan kurkumin dan minyak atsiri yang mempunyai efek hampir sama dengan obat-obatan golongan analgesik yang dapat menurunkan nyeri dysmenorrhea dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin dengan mekanisme biosintesis sehingga dapat blokade impuls-impuls nyeri yang berasal dari korteks nyeri yang ada di medula oblongata. Adapun yang menjadi inti pembahasan kita kali ini yaitu bagaimanakah hasil uji klinis mengenai pengaruh herbal kunyit terhadap nyeri haid. Nah, pada penelitian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jamila dan Ayun pada tahun 2018 yang berjudul pengaruh pemberian minuman kunyit asam terhadap penurunan tingkat nyeri menstruasi primer pada remaja putri di MTS Nurul Hikmah, Kota Surabaya tahun 2018. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu remaja putri yang mengalami dysmenorrhea primer kategori nyeri ringan dan sedang dan tidak mengkonsumsi obat anti nyeri, yaitu sampelnya sebanyak 28 siswi. Adapun sediaan dan dosisnya yaitu sediaannya berupa minuman kunyit asam sebanyak 200 cc yang berisikan kunyit 10 gram, asam jawa 6 gram, gula merah 0,25 ons, air matang 300 cc yang kemudian dijadikan 200 cc dengan cara direbus. Nah, pada saat dingin kemudian akan diberikan garam sejumput. Lalu diminum 1 kali sehari pada hari pertama menstruasi. Adapun hasil dan mekanisme kerja herbal kunyit ini pada nyeri haid yaitu diperoleh hasil yaitu sebelum sebelum diberikan minuman ini, remaja putri ini mengalami tingkat nyeri yang cukup tinggi dan mengalami penurunan setelah diberikan minuman kunyit asam ini. Adapun nilainya yaitu pada sebelum diberikan minuman, rata-rata mengalami tingkat nyeri menstruasi sebesar 3,5, sedangkan sesudah diberikan minuman kunyit asam ini mengalami penurunan yaitu menjadi rata-ratanya mengalami tingkat nyeri menstruasi sebesar 1,46. Adapun mekanisme kerja dari herbal kunyit ini yaitu kunyit ini kan mengandung kurkumin, minyak atsiri, antosianin dan tanin. Nah, zat-zat ini akan memblokade
produksi prostaglandin. Dalam hal ini yaitu F2A yang akan menyebabkan jumlah hormon prostaglandin ini menurun sehingga intensitas nyerinya akan berkurang. Selain itu, kunyit ini juga sebagai relaksan otot yang mengalami kontraksi sehingga otot ini akan mengalami relaksasi dan secara otomatis akan menurunkan nyeri yang dirasakan karena kondisi otot ini sudah tidak tegang. Mungkin sekian dari penyampaian saya. Pada penelitian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nia Aulia Badulu. Baik, jurnal kedua ditulis oleh Mufliha, Evisena, dan Wulan pada tahun 2018 yang berjudul Konsumsi Kunyit Asam Mengurangi Nyeri Haid pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Next. Yang pertama itu populasi dan sampelnya. Penelitian ini dilakukan pada 26 remaja putri dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwakarta yang mengalami nyeri haid. Sediaan dan dosisnya, kunyit ini diparut lalu air perasannya itu direbus bersama asam jawa, kemudian ditambahkan sedikit gula agar ada rasa manisnya. Takarannya ini 3-5 siung tergantung ukuran besar atau kecil. Pemanfaatan kunyit asam ini dikonsumsi sebagian besar lebih dari 3 kali selama nyeri haid. Selanjutnya, hasil dan mekanisme. Tabel ini menunjukkan bahwa remaja putri yang mengkonsumsi kunyit asam kurang dari 3 kali mengalami tingkat nyeri haid berat itu sebanyak 100%. Dan remaja putri yang konsumsi kunyit asam lebih dari 3 kali mengalami tingkat nyeri haid berat itu sebanyak 26%. Berdasarkan dari jurnal tersebut, mekanismenya, hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa kebiasaan mengkonsumsi kunyit asam lebih atau sama dengan 3 kali dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan gejala-gejala nyeri haid primer. Hal ini sesuai dengan teori yang telah diungkapkan sebelumnya mengenai kandungan yang terdapat dalam kunyit dan asam. Baik kunyit asam sebagai antiinflamasi, analgetika, dan antipiretika maupun sebagai penenang. Minuman kunyit asam memiliki khasiat dasar sebagai analgetika dan antiinflamasi. Kandungan bahan alami minuman kunyit asam bisa mengurangi keluhan nyeri haid. Kurkumin dan antosianin akan bekerja dalam menghambat reaksi sikloksigenase sehingga menghambat atau mengurangi terjadinya inflamasi sehingga akan mengurangi atau bahkan menghambat kontraksinya uterus. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian ketiga akan disampaikan oleh Saudari Fahira. Baik, untuk penelitian yang ketiga, yakni penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Suri dan juga Mutia, yakni dengan judul Pengaruh Minuman Kunyit Terhadap Penurunan Tingkat Nyeri Menstruasi pada remaja putri kelas 1 di Pondok Pesantren Nurul Yakin, Pakandangan, Kecamatan 6, Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014. Nah, adapun populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini, nah populasi dari penelitian yang digunakan yakni seluruh remaja putri kelas 1 yang mengalami nyeri menstruasi yakni sebanyak 52 orang. Nah, sementara untuk sampel yang digunakan, mereka menggunakan teknik purposive sampling, yakni teknik yang dimana orang yang meneliti mencari sampel dengan cara melihat dari seluruh populasi yang ada, dilihat yang mana yang sesuai dengan yang ia butuhkan pada penelitiannya. Nah, pada penelitian ini digunakan 10 sampel dari 52 orang. Nah, adapun hasil kandungan dan juga mekanisme, jadi pada penelitian ini sebelum diberikan minuman kunyit, terdapat 2 responden yang merasakan nyeri ringan, kemudian 5 responden merasakan nyeri sedang, dan juga 3 responden merasakan nyeri berat. Nah, kemudian setelah diberikan perlakuan yakni pemberian minuman kunyit, diketahui
datanya bahwa terdapat 7 responden yang merasakan nyeri ringan dan juga 3 responden yang merasakan nyeri sedang. Nah, dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa terdapat perubahan yang bermakna pada saat sebelum meminum minuman kunyit dengan setelah meminum minuman kunyit tersebut. Nah, adapun kandungan dan juga mekanisme pada minuman kunyit pada penelitian ini, sebagaimana yang kita pahami bahwa kunyit memiliki kandungan bahan aktif yang dapat berfungsi sebagai analgetika, antipiretika, dan juga antiinflamasi. Nah, hal ini juga sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan pada penelitian pertama dan juga penelitian yang kedua. Nah, senyawa aktif atau bahan kimia yang terkandung dalam kunyit adalah kurkumin. Nah, kurkumin ini mekanisme kerjanya yakni ia akan menghambat reaksi siklooksigenase sehingga dia akan menghambat atau mengurangi terjadinya inflamasi sehingga akan mengurangi atau bahkan menghambat kontraksi dari uterus. Nah, kurkuminol ini juga bersifat sebagai analgetik yang akan menghambat pelepasan dari prostaglandin yang berlebihan melalui jaringan epitel uterus dan akan menghambat kontraksi uterus sehingga akan mengurangi terjadinya dismenorrhea. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi penjelasan mengenai hasil penelitian ketiga. Selanjutnya yaitu hasil penelitian keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Nur Afifah Junadi. Baik, adapun penelitian yang keempat dilakukan pada tahun 2020 dengan judul pengaruh pemberian minuman madu kunyit terhadap tingkat nyeri menstruasi oleh Widawati, Rini Kundaryanti, dan Novi Ernawati. Adapun sampel dan populasi dari penelitian ini ialah mahasiswa program studi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional dengan kriteria inklusi berupa mahasiswa yang mengalami dismenorrhea primer, bersedia minum dan tidak memiliki alergi terhadap bahan rempah maupun jamu tradisional, serta tidak menggunakan terapi farmakologi maupun non-farmakologi lainnya. Kemudian, adapun sediaan dan dosis ialah 1 ripang kunyit yang diparut kemudian dididihkan sebanyak 150 ml selama 5 menit. Setelah hangat, ditambahkan madu sebanyak 1 sendok makan. Pemberian madu kunyit ini dilakukan sebanyak 150 ml pada pagi hari, siang, dan malam selama 2 hari pertama nyeri menstruasi. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan sebelum pemberian minuman madu kunyit, tingkat nyeri menstruasi ialah sebesar 88,2% yang mengalami nyeri haid dalam kategori sedang, dan sisanya yaitu 11,8% mengalami nyeri menstruasi kategori nyeri berat. Kemudian setelah pemberian madu kunyit ini terjadi penurunan, yaitu 70,6% responden mengalami nyeri ringan, nyeri sedang sebesar 11,8%, dan yang tidak mengalami nyeri sama sekali ialah 17,6%. Jadi dapat diketahui bahwa kandungan madu dan kunyit dari minuman ini dapat berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan nyeri haid. Senyawa aktif yang terkandung dalam kunyit salah satunya ialah kurkumin. Kurkumin ini akan bekerja untuk menghambat reaksi siklooksigenase yang dapat menghambat terjadinya inflamasi sehingga akan mengurangi kontraksi dari uterus. Mekanisme penghambatan kontraksi uterus ini melalui kurkuminol ialah dengan mengurangi influx ion kalsium ke dalam kanal-kanal kalsium pada sel-sel epitel uterus. Kurkuminol sebagai agen analgetik akan menghambat pelepasan prostaglandin yang berlebihan melalui jaringan epitel uterus dan akan menghambat kontraksi uterus sehingga akan mengurangi terjadinya dismenorrhea. Kemudian, madu yang dicampurkan dalam minuman kunyit ini dapat menurunkan nyeri menstruasi secara bermakna. Hal ini karena madu mengandung mineral dan vitamin yang bervariasi, yakni vitamin E, vitamin B1, magnesium, kalsium, flavonoid, zinc, serta karbohidrat yang dapat meredakan kontraksi otot halus uterin yang disebabkan oleh oksitosin dan kedua dari prostaglandin. Madu ini mampu melancarkan sirkulasi darah serta melepaskan hormon serotonin yang mampu mengurangi nyeri. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu hasil penelitian kelima yang akan disampaikan oleh Saudari Istihar Nur Azizah.
Baik, jadi pada jurnal yang kelima, yaitu oleh Amelia, Juwita, dan Fajria pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Pemberian Kunyit Asam terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Haid. Selanjutnya, mengenai populasi dan sampel, pada jurnal ini disebutkan bahwa populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi SMPN 2 Ungaran, Kabupaten Semarang, kelas 7 dan 8, yaitu sebanyak 327 siswi. Adapun sampelnya yaitu berjumlah 14 siswi dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Kemudian mengenai sediaan dan dosis, penelitian ini dilakukan selama 3 hari dengan pemberian intervensi rebusan kunyit dan asam jawa sehari sekali sebanyak 1 gelas atau 200 cc pada setiap responden. Adapun mengenai hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa baik pada hari pertama, kedua, dan ketiga diperoleh hasil analisis p-value yang didapatkan masing-masing sebesar 0,001, di mana pada hari pertama responden ini sebagian besar mengalami nyeri sedang, yaitu sebanyak 10 siswi, dan sebanyak 4 siswi ini mengalami nyeri sedang. Adapun pada hari kedua, intensitas nyeri sedang ini berkurang, yaitu sebanyak 3 siswi, kemudian untuk nyeri ringan, yaitu sebanyak 11 siswi. Sedangkan pada hari yang terakhir, yaitu pada hari ketiga, diperoleh bahwa sebanyak 12 siswi mengalami nyeri ringan, kemudian sebanyak 2 siswi lainnya tidak mengalami nyeri sama sekali. Hasil temuan ini dengan demikian dapat menunjukkan bahwa pemberian kunyit asam ini berpengaruh signifikan terhadap penurunan skala nyeri haid. Mengenai kandungan dan mekanisme, disebutkan pada jurnal ini bahwa mengonsumsi kunyit asam dapat mengurangi rasa nyeri haid karena minuman herbal tersebut dapat merangsang produksi endorfin dan serotonin, sehingga rasa nyeri haid ini akan berkurang. Selain itu, analgetika dan antipiretik berupa kurkumin dan kurkuminol seperti pada jurnal-jurnal sebelumnya yang terdapat dalam kunyit dapat memberikan rasa tenang atau mengurangi tekanan psikis pada remaja dengan nyeri haid. Selain itu, asam jawa sebagai salah satu kandungan dari ramuan pada jurnal ini memiliki kandungan bahan aktif berupa antosianin sebagai antiinflamasi serta antipiretik, tanin, saponin, sesquiterpenes, alkaloid, dan phlebotamins yang juga diketahui berperan dalam mengurangi aktivitas sistem saraf sehingga nyeri haid ini akan berkurang. Sekian saya serahkan kepada moderator. Baiklah, hasil penelitian ke-6 yaitu penelitian yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Siti Mutmainah. Baik, untuk penelitian yang ke-6 yaitu dari Mustikawati AK tahun 2020 dengan judul Pengaruh Konsumsi Kunyit Asam Terhadap Dysmenorrhea. Dan untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 11 orang mahasiswa yang diberikan kunyit asam. Kemudian untuk sediaan dan dosis, penelitian dilakukan dalam pemberian kunyit asam kepada responden selama 3 hari dari hari pertama hingga hari ketiga selama dysmenorrhea. Kemudian pemberian kunyit asam sebanyak 3 gelas, yaitu setara dengan 450 cc setiap harinya. Nah, hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari tabel yang tertera di layar. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka didapatkan hampir sebagian besar dari responden, yaitu 7 dari 11 responden ini mengalami nyeri sedang, sedangkan pada kelompok intervensi sesudah diberikan kunyit asam, didapatkan sebagian besar responden, yaitu 6 dari 11 responden mengalami nyeri ringan. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal ini mengalami penurunan terhadap intensitas nyeri haid. Nah, mengenai kandungan dan mekanisme dari kunyit asam ini, kunyit merupakan suplemen nutrisi yang mengandung senyawa kurkumin, jenis aluminium magnesium, seng, zat besi, kalsium, kalium, vitamin A, dan vitamin C. Asam sendiri mengandung vitamin B dan vitamin C, serta antioksidan dan beta-karoten, dan mineral yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, senyawa aktif atau bahan kimia yang terkandung dalam kunyit adalah kurkumin, yang bekerja menghambat reaksi siluksigenase sehingga dapat mengurangi terjadinya inflamasi yang akan mengurangi kontraksi uterus. Kontraksi uterus ini
yang dihambat oleh prostaglandin melalui jaringan epitel uterus oleh kurkumin tersebut mampu mengurangi terjadinya dysmenorrhea terhadap wanita. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Demikianlah beberapa penelitian yang membuktikan pengaruh signifikan antara herbal kunyit terhadap nyeri haid. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari beberapa uji klinis yang telah dilakukan dan dijelaskan oleh teman-teman tadi, yaitu kandungan senyawa aktif pada kunyit ini terbukti dapat membantu meredakan nyeri haid atau dysmenorrhea. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.